mungkin dalam proses produksi ini kita di sini tuh kebanyakan kayak adu argumen atau pendapat tuh. Jadi pas ngerjain itu waktunya kan bisa cuma malu semua. Siang Pak ada yang kerja, ada yang ini gitu kan. Coro Jawane sangat kan. Ini misteri. Ya mungkin segitu dulu dari kami. Marsudi Mulyo, guyub rukune rukun wargane. Untuk ide awal pembuatan itu pertama dari Mas Herma dulu. Ya mungkin dari saya karena berawal dari kegelisahan dan keprihatinan di Nusantara kita ini. Kenapa banyak yang banjir, tanah longsor itu karena ada aktivitas terlarang yaitu seputaran penebangan liar dan itu ilegal. Nah, makanya itu terjadi banjir di mana-mana dan tercetuslah ide saya untuk membuat ikon ini atau logo ini bercerita tentang kerusakan alam, terutama di bidang penebangan pohon secara liar. Nah, kenapa bentuknya seperti ini, konsepnya seperti ini? Ini karena dari salah satu pohon itu kebetulan pohon itu paling tua di hutan itu, dan ada salah satu penebang itu nekat menebang pohon ini, dan ini dari perwujudan atau jelmaan penunggu pohon tersebut. Maka dari itu penebang itu terus kayak diculik atau disembunyikan di dalam pohon, seakan-akan dia itu mau keluar tapi nggak bisa. Dan itu menyatakan, penunggunya itu menyatakan protes atas tindakan terlarang itu. Ya mungkin ini saya mengarah ke pesan moral supaya biar manusia itu sadar akan alam. Kalau untuk persiapan untuk membuatnya, kita pertama-tama kan kita kumpulan dulu sama teman-teman semua, sama Mas Irma, sama teman-teman yang lain, Mas Roni atau Mas Bima yang lain, untuk briefing gimana cepat menyelesaikan proses ogogo ini biar di hari hanya kita bisa menggunakan. Terus waktunya kapan untuk itu, pas hari hanya itu sebelum hari ya, 3 hari sebelumnya udah jadi gitu, biar kita nggak capek kan tiap malamnya bergadang terus untuk membuatnya ini. Jadi kita kan nggak begitu lelah pas hariannya itu. Untuk pembuatannya kita dibagi dalam 3 atau 4 hal. Yang pertama itu pembuatan sketsa wajah, itu dari tim Mas Anggit sama Mas Hirma. Terus untuk proses pengelasan dari tim Mas Ferry. Terus proses untuk penguatan biar tidak roboh, konstruksinya dari Mas Roni dan sama saya. Terus untuk bambu kita kerjakan bersama-sama sama rekan-rekan Karang Taruna di sini. Nah, mungkin dalam proses produksi ini kita di sini tuh kebanyakan kayak adu argumen atau pendapat tuh. Jadi pas ngerjain itu waktunya kan bisa cuma malu semua. Siang Pak ada yang kerja, ada yang ini gitu kan, termasuk tenaga kita cuma tenaga sisa, siangnya udah kerja. Mungkin emosional kita juga kalau kita nggak saling menjaga ya malah nggak bisa jadi terwujud seperti ini. Makanya itu kita kadang menyimpulkan untuk membuat
ogoh ini untuk perbagian, misalkan bagian kepala kerjakan siapa, jadi nanti kita koreksi bareng-bareng, seumpama setengah jadi kita koreksi bareng-bareng, terus nanti bagian tangan atau bagian ininya pohonnya ini itu bagian sendiri-sendiri. Dan kendalanya itu kalau bahan kebanyakan yang tersedia di sekitar sini aja mungkin, cuma mungkin karena untuk rambut, mungkin karena ya belinya agak jauh ya, itu juga sulit juga nyarinya mungkin untuk bagian rambutnya. Kalau masalah pengecatan, kenapa dikasih warna seperti ini coklat tua ya, mungkin kita karena biar terkesan kayak penunggunya itu udah tua bener itu kesannya, jadi tua cara Jawane sangar ini misteri. Untuk pembuatan ogoh-ogoh ini, yang pertama kita harus biar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, kita pertama nyekar dulu ke tempat sesepuh kita, cikal bakal dulu. Itu pertama pembuatan, sama kedua nyekarnya pas mau karnaval. Jadi kok paginya karnaval, sebelumnya 1 hari sebelum karnaval itu nyekar dulu, biar semuanya lancar sesuai yang kita inginkan. Untuk kita terjun pas karnaval, sebelum kita mulai jalan, pas diangkat ogoh-ogoh ini, kita merasakan bahwa emosional semua warga untuk ikut serta dalam karnaval. Kita berdua sama Mas Irma sama rekan-rekan semua ikut menangis dalam arti kita senang, membahagiakan, terharu ya Mas. Iya Ya, tenangnya kok kita bikin kayak gini sama warga itu kan antusiasnya banyak gitu. Jadi kita kan merasa waduh, ini tau bikinan kita, bikin warga kita jadi satu, nggak membeda-bedakan kreativitas warga termasuk ogoh-ogoh dan yang lainnya. Kita jadi satu dalam event karnaval itu. Terus untuk kemarin ya Mas, kita dapat nomor hampir terakhir nomor 2 dari nomor 13 dari 14 peserta. Tapi kita semangatnya tetap semangat walaupun waktunya kita kelamaan nunggu. Sekitar itu mungkin tenaganya terforsir di situ. Pas acara itu kan cuacanya terik sekali, panas sekali itu. Mungkin keforsir di situ. Terus kebetulan ini ogoh-ogohnya ini kan yang ngangkat kurang lebih 16 orang atau berapa ya? 16 orangan. Dan itu sebelumnya kita upload siapa aja yang angkat, tapi ya nanti kenyataannya di lapangan lain, mungkin ada yang gantian, minta ganti karena saya dengar kemarin teman-teman yang angkat ini pada ngeluh kok rasanya berat, padahal posisi masih di rumah itu ringan, diangkat orang 4 aja ringan, tapi kok setelah di lapangan itu berat banget. Saya juga merasakan kemarin posisi badan saya juga kemarin nggak enak, jadi mau ikut angkat, mau nyoba dikit aja, waduh nggak mampu saya, berat bener. Nggak tahu itu dari segi apa, nggak tahu misteri atau apa nggak tahu atau faktor lelah juga nggak tahu saya, tapi kenyataannya begitu. Tapi tetap semangat. Iya. Dan ini sedikit cerita kita ini di luar dugaan kita. Kenapa? Karena di balik kita membuat ogoh-ogoh ini ternyata anak-anak dari bawah kita itu
mereka juga membuat tanpa sepengetahuan kita. Jadinya kita juga khawatir tahu keadaannya, masalah konstruksi kekuatannya gimana kan nggak tahu, soalnya yang angkat tuh anak-anak SD, paling besar SMP ya, itu fisiknya mungkin kurang kuat kalau untuk beratnya itu. Untuk pesan dari kita, untuk pertama untuk kampung kita ini, untuk warga 23, semoga tetap menjaga kekompakan, keguyuban, kerukunannya dan keistimewaannya mungkin. Karena kompak itu karena guyupnya, di sini terkenal karena itu. Mungkin untuk kampung kita itu untuk menjaga kekompakan dan keguyubannya itu. Jangan lupa untuk tradisinya ya Mas. Ya, tradisinya juga tetap dijaga. Kalau untuk sedikit menceritakan ini ya, ceritanya ini untuk pesannya mungkin biar kita atau yang pas acara, pas penontonnya atau apa yang lihat ini bisa ngeresapi ceritanya, bisa mencerna ceritanya, supaya kita tetap menjaga alam kita ini biar tetap lestari, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk merusak alam ini. Karena kenapa? Dampaknya ke kita sendiri juga, entah itu banjir, tanah longsor, kebakaran, itu karena ulah-ulah dari kita. Mungkin pesannya itu dari kita untuk menceritakan Ogogor ini.